Ikhtiar maksimal di hadapan Allah bukan berarti kemudian kita lupa bahwa kita harus beribadah. Satu hal juga yang harus kita pahami bahwa di dalam Islam, konsep ibadahnya itu berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain itu lebih di tempat-tempat yang sunyi, kemudian berdiam diri. Kebanyakan ibadah di dalam Islam itu adalah bergerak. Sholat bergerak, haji bergerak, kan gitu ya, sedekah bergerak. Tempat ibadahnya pun bukan sunyi gelap mencekam gitu ya, tapi justru terang benderang, bahkan kadang nggak ada temboknya. Ya, saking terbukanya konsep tempat ibadah umat Islam. Nah, ini adalah sebuah pelajaran besar dari Allah bahwa kita itu harus bergerak, ya. Kita harus berikhtiar. Kita jangan sampai cuma berdiam diri, tapi kita harus bertebaran di muka bumi untuk menjemput rezekinya Allah. Nah, dalam hal ini mari kita belajar dari step-step haji, ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa segera Allah undang untuk berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita haji, maka kita harus berwukuf di padang Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan itulah konsep berwukuf di Arafah. Jadi ketika di Arafah itu, ketika kita wukuf, apa yang kita lakukan? Ya jelas pertama kita merenung di hadapan Allah, kita berzikir, kemudian ingat tidak ada haji tanpa Arafah. Lalu apa makna dan hikmah yang bisa kita ambil ketika orang-orang berwukuf di padang Arafah? Ya, ketika di padang Arafah kita menatap langit malam, teman-teman, dan disitulah kita merenung siapa diri kita, mau kemana diri kita, dari mana kita berasal. Dan bayangkan teman-teman, kita akan melihat bintang-gemintang di angkasa. Ketika melihat itu semua, kita harusnya bertafakur di hadapan Allah. Sekarang bayangkan teman-teman, tahukah seberapa besar alam semesta yang Allah ciptakan ini? Sekarang lihat diri kita, bandingkan dengan rumah yang Anda tempati hari ini. Lebih besar mana? Rumah Anda bukan? Rumah Anda dengan Indonesia lebih besar mana? Indonesia dengan bumi lebih besar mana? Bumi dengan matahari jauh lebih besar matahari. Matahari dengan galaksi jauh lebih besar galaksi. Bahkan di dalam galaksi terdapat jutaan bintang yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan matahari. Dan bayangkan teman-teman, di alam semesta raya ini terdapat jutaan galaksi yang di dalamnya terdapat miliaran bintang yang ukurannya berjuta-juta kali lipat dibandingkan matahari dan buminya Allah ini. Masya Allah. Sekarang bayangkan seberapa besar penciptanya. Allahu Akbar. Kemudian setelah di Arafah kita bertafakur, ya, berwukuf. Kemudian kita ke Muzdalifah, kita mencari batu. Bukan sekedar batu yang sungguhnya kita cari sambil mabit, kita cari batu itu sambil mengingat dosa-dosa kita. Ya Allah, inilah aku yang pernah durhaka pada orang tua, yang pernah berbohong, yang pernah riba. Ya Allah, minta ampun pada Allah. Kemudian kita pergi ke Ula Wusta Aqaba. Ngapain kita di sana? Oh, lempar setan. Apa yang sungguhnya dilempar? Apakah setan yang ada di Ula Wusta dan Aqabah? No, lalu di mana? Setan yang kita lempar bukanlah setan yang ada di sana, karena setan yang ada di sana tiap tahun udah dilemparin, teman-teman. Udah jago mereka, jago ngeles ya. Maka setan yang sungguhnya kita harus lempari, setan yang harusnya kita hancurkan adalah setan yang ada di dalam diri kita. Sambil kita lempar batu itu sambil minta ampun pada Allah. Ya Allah, bismillah, ya Allahu Akbar. Inilah aku yang pemarah, ya Allah. Inilah aku yang jarang bersyukur, ya Allah. Inilah aku yang lalai dalam sholat, ya Allah. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan prosesi berikutnya, ya, prosesi demi prosesi sampai akhirnya kemudian kita akan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Apa itu tawaf sungguhnya? Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya berputar bertasbih memuji Allah. Namun kamu sekalian tak mengerti tasbih mereka. Begitu juga dengan manusia bertawaf berputar mengelilingi Ka'bah menyembah Allah, ya. Dan teman-teman semuanya, Masya Allah, semuanya bertasbih, tunduk sujud kepada Allah. Namun kita sekalian tak mengerti tasbih mereka. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari Ka'bah? Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Sekarang bayangkan gerakan sholat, ya. Ketika kita berdiri 0 derajat, kemudian ruku 90 derajat, kemudian berdiri lagi 0 derajat, kemudian sujud 135 derajat, kemudian duduk kembali, ya, kembali ke 0 derajat, dan kemudian kembali sujud 135 derajat. 1 rakaat sholat mari kita hitung.
0 tambah 90 tambah 0 tambah 135 tambah 0 tambah 135. Berapa jumlahnya teman-teman? 360 derajat. Itulah mengapa kita harus sholat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Karena kemudian ketika kita sholat, kita sedang menggantikan tawaf. Dan kita sedang bertawaf bersama langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bertasbih memuji Allah. Dan kemudian ada penelitian yang luar biasa teman-teman, yang mengatakan bahwa ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita sholat menghadap kiblat, maka sesungguhnya kita sedang mengirimkan energi yang luar biasa positif menuju ke kiblat, ke Ka'bah, dan kemudian di sana diputarkan oleh orang-orang yang bertawaf. Maka selayaknya pusaran energi, jika diputar maka akan terangkat ke atas, dan di atas Ka'bah itu adalah Baitul Makmur, adalah arsy-Nya Allah, Masya Allah. Dan inti dari pelajaran ini adalah ikuti aturan mainnya Allah. Kenapa? Karena jika ada orang yang bertawaf kemudian dia berhenti dan hanya mau bertawaf melalui makom Ibrahim misalnya, atau mau muternya berlawanan arah, maka yang terjadi apa? Mati. Bumi berhenti bertawaf, mati. Elektron berhenti bertawaf, boom, ledakan bom atom. DNA berhenti bertawaf, mati manusia. Maka sama halnya dengan diri kita, berhenti sholat, mati. Berhenti mengikuti aturan main yang Allah berikan, mati. Mati dalam hal apa? Apakah hanya secara fisik? No, rezeki kita mati, keberkahan hidup kita mati, semua bisnis kita mati, hancur, tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka intinya adalah lakukan yang terbaik, ikuti aturan main yang Allah berikan, dan insya Allah, Allah sudah ajarkan itu semua di dalam agama kita, agama Islam. Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Maka mulai sekarang, do the best all the time. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia terbaik di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Advan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga.